saya tidak pernah mempunyai penyesalan bahwa saya jadi wartawan meskipun itu betul-betul mengambil 20 years of our lives gitu. Karena bukan hanya tulisan saya aja yang tertunda, tapi juga kehidupan pribadi kita. Dari rata-rata kalau saya mendengar para pembaca kalau lagi meet and greet tanda tangan atau kalau lagi saya diundang ke kampus-kampus, bahwa mereka merasa sebenarnya apa yang terjadi sekarang nggak terlalu jauh meskipun caranya berbeda ya. Mereka merasa kok masih ada ya sekarang, kok makin kesana makin mirip kata mereka gitu. Produser kan ada 4. Itu ketika memilih Reza tuh bukan soal relasi, memang kita kawan, tapi kan kita juga kawan sama banyak orang. Kalau saya melihatnya dari seni peran dia, dari mulai film pendek kan udah dia ya, dan di situ saya udah puas banget. Kalau ini sebenarnya gini, saya tuh mendapat tawaran pinangan. Itu kan dari berbagai PH ya. Jadi bukannya baru kemarin, tapi udah dari sejak setelah pandemi udah ada beberapa tawaran. Ada yang menawarkan jadi series, ada yang menawarkan film. Nah, buat saya selalu mengatakan pada teman-teman saya kalau bekerja sama dengan PH itu rada-rada kayak orang pacaran dan mau kawin. Harus cocok, bener harus cocok visinya. Kalau enggak nanti kita sama-sama upset gitu. Si PH-nya upset, kitanya juga upset. Mendingan nggak usah aja kalau misalnya nggak kalau punya perbedaan visi gitu loh. Nah jadi waktu itu ya saya ada berbagai gitu, saya pikir-pikirin dulu kan, saya ngobrol dulu dong sama 1-2 PH itu, bayangan mereka gimana sih gitu loh, mau kayak apa gitu. Nah ternyata ya saya merasa cocok sama yang sekarang ini. Saya pada saat proses, saya juga seumuran tokoh-tokoh yang ada dalam. Kita sudah percayakan sama Mas Anggi ya, dan tentu ya menurut saya kalau sudah casting atau syuting itu the last call it has to be sutradara, karena kalau udah film itu sutradara yang punya call. Kalau penulisan skrip atau penulisan novel tentu saja saya masih ada wewenang gitu ya, tapi kalau when it comes to penyutradaraan saya kan nggak ngerti di lapangan kayak apa. Nah ketika casting itu kan sebagian saya ada ikut, sebagian enggak, tapi ada 1-2 gitu, terutama yang tokoh-tokoh utama lah ya, tokoh-tokoh utama itu saya ikut, dan yang lain-lain juga ketika saya dikasih tahu bahwa yang ini si A, yang ini si B, yang ini kita kan saya lihat di audisi mereka kan ada audisinya gitu, saya lihat wah ya keren gitu. Jadi Mas Anggi tuh punya daya seleksi gitu yang tepat gitu, yang on point. Dan apalagi setelah udah ngeliat syutingnya gitu ya, kan syuting juga saya melihat bagaimana mereka mengeluarkan seni peran gitu. Dan kalau Anda lihat dengan komen-komen berbagai pembaca yang mengatakan oh ini kayak keluar dari buku dan sebagainya, ya saya sih puas gitu. Waktu itu di tahun 70-an 80-an tuh para orang tua tuh kan masih cukup, saya nggak tahu orang tua zaman sekarang ya, tapi orang tua di zaman dulu tuh belum punya bayangan yang lebih imajinatif di luar profesi dokter sama insinyur. Apa-apa kamu nanti jadi dokter, apa-apa kamu jadi insinyur, atau kamu jadi lawyer. Dulu itu 3 itu yang selalu disebut-sebut gitu. Nah saya waktu itu sebenarnya karena saya IPA, dulu kan ada pembagian IPA IPS. Saya IPA dulu, jadi saya waktu itu sempat mikir aku mau jadi dokter gitu loh.
Tapi at the same time saya juga mikir, saya kan senang nulis ya. Dan bapak saya kan wartawan dan saya lihat kerjaannya seru banget gitu. Akhirnya saya terus mendaftar di UI, dulu tuh bukan mendaftar UI ya, dulu tuh harus ikut Sipenaru. Ya, yang tes yang rame-rame itu di Senayan itu. Lalu saya juga ikut dalam satu ada apa ya, semacam pemberian beasiswa gitu, kesempatan beasiswa untuk sekolah di Kanada. Jadi saya daftar itu juga, tapi saya juga ikut perintis. Saya diterima waktu itu di FISIP UI, tapi saya juga diterima di Kanada. Terus bapak saya yang mengatakan, kamu kalau memang mau belajar political science, mendingan ke Kanada aja, karena di sana fasilitas bacaannya luar biasa besar, luas. Kita dulu tuh belum seperti ini. Ini kan di sini juga menjual buku-buku impor. Dulu kita belum selengkap ini. Dan di masa itu tuh masih banyak buku-buku yang terlarang, yang buku-buku orang asing yang dilarang masuk gitu ya. Buku-buku yang kritis gitu loh. Jadi ayah saya malahnya menganjurkan, udah kamu ambil yang di Kanada aja gitu. Jadi itulah akhirnya di situ saya udah mulai tahu jalan hidup saya, bahwa saya ngambil political science. Saya ngambil double major ya, political science sama comparative development study. Saya mempelajari 2 jurusan itu. Saya selesai tahun 88 dan pulang, ya udah saya jadi wartawan. Satu hal sih saya diingatkan ya dulu waktu saya mau masuk Tempo, karena saya waktu itu udah lama nulis, udah dipublish, buku saya udah dipublish. Saya ya dulu tuh nggak seperti sekarang ya, kalau kita menerbitkan buku dulu tuh nggak, kalau sekarang ada keluncuran, ada sosmed yang bisa mempromosikan dan sebagainya ya. Dulu tuh kita betul-betul kalau habis launching, ya udah yang datang teman-teman sendiri. Para penulis gitu, sastrawan dan wartawan, yang membaca tidak sebanyak zaman sekarang. Itu satu. Jadi tapi sebagian orang tuh udah mulai kenal nama saya. Nggak ini banget ya, tapi bosnya Tempo waktu itu udah mengatakan, kamu kan udah nulis nih, senang nulis, udah tahu saya tuh nulis. Kalau kamu jadi wartawan Tempo, kamu nggak akan ada waktu nulis karena dikejar deadline. Dan kan saya mulai benar-benar dari awal, dari menjadi reporter. Dan waktu kamu itu akan habis sama betul-betul dimiliki oleh bos kamu gitu loh. Karena benar-benar kamu liput sini, liput sana. Si A-nya belum bagus ininya, harus dilengkapi dan sebagainya. Saya bilang nggak apa-apa, saya mau belajar. Gitu. Ya udah. Nah, jadi menjawab pertanyaan itu, pertama-tama 20 tahun itu saya tidak bisa publish buku apapun. Selama 20 tahun saya, sebenarnya bukan 20 ya. Saya tuh di Tempo 28 tahun. Namun 20 tahun pertama itu saya nggak bisa menulis. Nulisnya bisa tapi nggak berani publish saya. Karena kan kalau menulis tuh you need to have a room untuk contemplate, untuk merenung, untuk memikirkan, terus riset. Pokoknya menulis itu betul-betul harus punya ruang, bukan hanya secara fisik, tapi betul-betul ruang untuk berpikir. Nah itu kan saya hidupnya betul-betul dikejar deadline, meeting, deadline lagi, nulis, dan nulisnya nulis berita gitu. Jadi nggak ada waktu untuk mencipta menurut saya. Jadi saya kagum sekali sama teman-teman yang sekarang nih, yang generasi milenial dan Z, yang menjadi wartawan dan bisa nulis, itu saya kagum. Karena saya dulu nggak bisa. Nah itu satu, saya merasa menjadi wartawan itu our lives to completely owned by news gitu loh. Tetapi seandainya kalau saya nggak jadi wartawan, itu ini sebuah pemikiran hindsight ya, setelahnya. Kalau saya nggak jadi wartawan Tempo misalnya, saya rasa belum tentu tema-tema novel-novel saya akan seperti itu. Seandainya saya bekerja di tempat lain, belum tentu saya menulisnya dengan tema-tema seperti yang saya pilih sekarang. Karena itu semua banyak
pengaruh karena saya menjadi wartawan. Jadi itu apa ya, yang saya pegang selama ini, bahwa saya tidak pernah mempunyai penyesalan bahwa saya jadi wartawan, meskipun itu betul-betul mengambil 20 years of our lives gitu, karena bukan hanya tulisan saya aja yang tertunda, tapi juga kehidupan pribadi kita. Itu apa-apa kan kayak saya tuh hampir jarang banget gitu datang ke pesta ulang tahun, kawinan. Kalaupun datang, kalau betul-betul bisa, kalau diadakan hari Minggu begitu ya. Tapi kalau yang hari-hari biasa kita udah milik kantor gitu loh. Jadi kehidupan pribadi sama termasuk juga dunia kreatif saya waktu itu seperti pause gitu loh, pause for a long time ya. Ya tentu saja kalau ditanya bagaimana mulainya, karena juga Tempo menulis tentang orang-orang, para keluarga yang kehilangan kan. Jadi kita waktu itu di Tempo itu ada edisi khusus 5 tahun reformasi. Jadi mempertanyakan ini bagaimana nih 98 kira-kira gitu. Apakah sudah ada kemajuan dari sisi ABCDE gitulah kira-kira. Nah, kemudian kami juga menulis apa yang terjadi dengan 98 gitu. Itu setelah 5 tahun ya, 2003 kalau nggak salah. Nah, itu yang kemudian menyebabkan saya jadi terpikir ingin menjenguk kembali apa itu kan 98 banyak ya yang terjadi ya. Tidak hanya soal orang-orang yang hilang dan keluarga yang sampai sekarang kamisan, bukan hanya itu, ada juga macam-macam. Nah, tapi saya memilih menyorot tentang itu. Kalau mau jujur, ketika kita menerbitkan tahun 2017 itu sama sekali tidak terpikir sejauh itu. Ini kan sekarang udah dicetak ulang ke 124 ya. Jadi dan itu jarang terjadi. Saya membandingkan dengan karya saya yang lain-lain aja deh, nggak usah dengan orang lain. Karya saya yang sebelumnya tuh jarang terjadi. Kalau pulang kalau nggak salah udah ke 40 berapa lah gitu, ke 40-an ya. Dan pulang tuh kan 2012, udah lebih lama lagi. Nah ini Laut Bercerita nih memang agak unik karena di awal terbitnya aja juga sudah bestseller gitu ya. Dan yang membaca ya angkatan saya, boomer sama generasi X. Karena saya juga memang menulis sebetulnya lebih untuk generasi tersebut karena saya pikir mereka yang paham. Gak taunya waktu masuk pandemi saya mendengar anak-anak teman saya pada baca. Jadi teman-teman saya kan punya anak udah milenial, kayak anak saya kan juga milenial. Pada baca. Tanpa kita membuat sebuah strategi pemasaran yang marketing yang ini sekarang marilah kita ajak milenial dan Z. Jadi enggak. Kita tuh betul-betul yang natural aja waktu itu ya, marketing biasa gitu. Nah, apalagi pandemi kan. Jadi segalanya waktu itu online kan. Dan orang gak boleh keluar. Ingat gak waktu masa-masa pandemi itu kan? Nah itu malah naik banget di situ. Nah itu mengejutkan. Dan ternyata setelah itu makin lagi. Setelah itu orang merasa relate entah dengan soal apa, kan mulai ada demo waktu itu. Saya ingat tuh demonya kalau nggak salah demo besar tentang undang-undang Cipta Karya kalau nggak salah. Ya, itu di masa waktu itu ya, undang-undang Omnibus Law ya. Jadi masih tahun-tahun 2020-an waktu itu. Jadi setelah pandemi udah mulai bebas, orang pada demo. Nah itu ini lagi meledak lagi nih si Laut ini. Kalau misalnya Anda bertanya kenapa itu bisa relate, mestinya tanya sama mereka ya. Tapi saya menduganya sih ada yang merasa relate dengan situasi sekarang meskipun nggak persis ya nggak persis, tapi merasa relate dengan sekarang. Kedua, ada yang merasa tidak menyangka, aduh ini ada keluarga-keluarga yang masih kehilangan yang belum mendapat jawaban anak mereka kemana. Kira-kira itu. Ya, jadi mereka berempati nih pembaca ini gitu. Saya kira itu sih ya. Saya menduga-duga. Tapi kalau mau lebih tahu jawabannya, tanya sama mereka deh. Tapi rata-rata kalau saya
mendengar para pembaca kalau lagi meet and greet tanda tangan, atau kalau lagi saya diundang ke kampus-kampus. Kemarin ini saya diundang ke satu SMA ada. Itu rata-rata begitu ininya, statement mereka bahwa mereka merasa sebenarnya apa yang terjadi sekarang nggak terlalu jauh meskipun caranya berbeda ya. Mereka merasa kok masih ada ya sekarang, kok makin kesana makin mirip kata mereka gitu. Dan kedua yaitu mereka sangat merasa sedih dengan ini keluarga-keluarga masih belum ada closure, begitulah kira-kira. Sudah ada 5 orang yang hilang kontak. Sunu, Alex, Julius, Daniel, dan Lau. Saya produser juga, sebenarnya penulis skenario juga. Karena sutradaranya bagus banget ya, Yosep Angginun. Dari awal, karena kita menulisnya berdua, jadi dari awal waktu kita di writer's room, dia sudah mengingatkan, Mbak, nanti kita sekarang tulis apa aja dulu yang kita mau, sama-sama gantian gitu. Nanti draft 1 Mas Anggi, draft 2 saya, draft 3 Mas Anggi. Jadi kita gantian, tulis apa yang kita inginkan dulu. Nanti there will be one point di draft kesekian, misalnya draft 4 atau draft 5, kita udah mesti mulai mengikhlaskan apa yang harus dikeluarin. Karena di draft 5 atau 6 dan seterusnya itu adalah draft di mana kita udah mulai memikirkan syutingnya, memikirkan visualnya. Ini bisa nggak masuk? Ini mahal nggak? Karena draft 5 ke atas itu udah mulai ngitung budget. Sebelumnya masih ini ya kita lah maunya kita gitu kan. Nah kalau udah draft 5 ke atas kita udah mesti mikir, wah ini 4 jam nih kalau semuanya ya kan. Nggak mungkin ya, jadi kita mulai menyisir tuh. Jadi penyisiran tuh dilakukan ada 2 kali. Satu ketika masih skrip, kedua ketika udah filmnya udah jadi syuting, terus filmnya udah jadi, kita edit lagi. Pernah hidup dalam Indonesia yang demikian. Sebuah Indonesia yang tak perlu membuat mahasiswa yang kritis harus hidup dalam buruan. Produser kan ada 4. Itu ketika memilih Reza tuh bukan soal relasi, memang kita kawan. Tapi kan kita juga kawan sama banyak orang. Kita kawan loh sama banyak orang, bukan hanya sama Reza. Kalau saya melihatnya dari seni peran dia. Dari mulai film pendek kan udah dia ya. Dan di situ saya udah puas banget. Jadi udah susah saya untuk melihat orang lain. Gitu loh. Jadi saya tuh betul-betul lebih mementingkan seni perannya gitu. Dan saya paham sih, saya cukup saya cukup flattered dan cukup senang bahwa pembaca merasa mempunyai kepemilikan, bahwa harusnya si A, harusnya si B, harusnya C, nggak apa-apa. Kan itu pembaca kan punya imajinasi sendiri, kita nggak bisa mengontrol imajinasi orang. Bahkan ada pembaca yang membayangkannya itu pemain-pemainnya semua orang Korea, coba. Saya nggak bisa dong mengontrol itu, kan itu hak dia. Kalau kita udah banyak gak boleh di negeri ini kalau untuk berimajinasi ya suka-suka dia. Tapi ketika bikin film, ya itu memang para filmmaker yang memilih gitu.